Shalom semuanya, adik-adik yang ada di rumah. Puji syukur kalau kita bisa bertemu lagi dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak Gereja GPIB Sumber Kasih Bontang. Hari ini hari Minggu di tanggal 15 bulan Agustus tahun 2021. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Bentanglah dan Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik sekalian, mengawali ibadah kita di minggu pagi ini, kita menyanyi bersama-sama Kidung Ceria nomor 13, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami sampai saat ini. Saat ini kami anak-anak Pelkat PA Gereja GPIB Sumber Kasih Bontang siap datang untuk beribadah, datang menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bersama-sama dengan ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga bisa berakhir. Ini doa kami di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita menyanyi lagi Kidung Ceria nomor 5, Lihatlah. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Lihatlah, lihatlah, kupu-kupu segala warna, ada putih, ada merah, semuanya indah-indah. Itu juga
sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Ceria nomor 20, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu ya pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terambil dalam Roma 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26. Roma 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Hingga saat ini Tuhan Yesus, kami berada dalam keadaan yang sehat dan kuat yang diberkati. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Buatlah kami mengerti apa yang Engkau maksudkan dalam firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Bunda akan membacakannya. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam Roma 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan kita pagi ini.
Adik-adik yang baik dan manis, sekarang Bunda akan bercerita. Kita mulai ya. Pada zaman Paulus, kota Roma merupakan ibu kota dari sebuah kerajaan yang terbentang dari Inggris sampai Arab. Roma menjadi kota yang kaya sebab Roma menjadi pusat perdagangan terkenal pada masa itu. Kerinduan Paulus sangat besar untuk dapat berkunjung dan menyampaikan Injil di tengah-tengah kota Roma, secara khusus kepada jemaat yang telah berdiri setelah mendengar khotbah Petrus yang pertama di Yerusalem pada hari Pentakosta. Karena kerinduan yang besar itulah Paulus menuliskan suratnya saat masih berada di Korintus kepada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tema utama dalam surat Roma yaitu orang benar akan hidup oleh iman. Sebagai jemaat, tidak ada perselisihan dalam persekutuan mereka. Akan tetapi, tetap didapati kecenderungan antara satu dengan yang lain begitu mudah mengkritik, bahkan memandang rendah jemaat yang lainnya. Melalui surat Roma 3 ayat 21 sampai 26, Paulus mengingatkan kembali jemaat di kota Roma pada kasih karunia yang telah mereka terima secara cuma-cuma melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kasih karunia dipandang oleh orang Yahudi sebagai hasil dari perbuatan mereka sendiri, sehingga mereka masih didapati menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus justru diterima dengan sukacita oleh orang-orang non-Yahudi. Allah tidak pernah memperlakukan manusia dengan cara yang berbeda. Tuhan itu nggak pilih kasih. Jadi di mata Allah semuanya sama. Semua ciptaan Tuhan adalah sama. Bunda mau tanya, apakah dalam keluarga adik-adik ada yang warna kulitnya berbeda? Apakah semua sama di dalam keluarga adik-adik? Tentu tidak ada yang sama. Ada yang ikut bapak, ada yang ikut ibu. Apakah ada yang memiliki bentuk mata yang sama? Bagaimana dengan bentuk rambut? Nah, adik-adik pasti beda-beda kan ya. Pasti ada rambut yang bergelombang, ada rambut yang pendek, ada rambut yang lurus. Apakah semua orang dalam rumah memiliki bentuk rambut yang bergelombang? Keberagaman yang ada dalam dunia yang luas ini ternyata ada juga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Nah, adik-adik, keberagaman juga kita lihat melalui bacaan firman Tuhan. Jemaat di kota Roma adalah jemaat yang beragam. Ada orang Yahudi, ada pula orang non-Yahudi. Kalau kita yang beragam dalam rumah saja Allah arahkan untuk hidup rukun dan saling mengasihi, maka Allah juga memerintahkan hal yang serupa kepada jemaat di kota Roma. Tapi adik-adik, apakah mereka hidup dalam persekutuan benar-benar memuliakan Allah di tengah keberagaman itu? Ternyata tidak. Paulus mendapati ada sikap merendahkan orang lain, yakni
orang-orang Yahudi memandang orang-orang non-Yahudi dari ukuran manusia, sehingga mereka diingatkan oleh Allah melalui Paulus. Apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat? Paulus menyampaikan bahwa penebusan di atas kayu salib yang sudah dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus tidak boleh dibatasi oleh hikmat manusia. Karena Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap manusia tanpa terkecuali. Adik-adik, kalau saat ini adik-adik menerima beragam perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang lain, firman Allah mengingatkan kita jangan marah, kemudian membuat hati Allah kecewa karena melihat sikap kita. Apa yang harus adik-adik lakukan? Berilah pengampunan kepada setiap orang yang telah menyakiti hati kita, supaya kita dapat memberitakan bahwa di dalam Yesus Kristus ada kasih yang besar. Kasih itulah yang kita nikmati saat ini. Kasih yang nyata melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Demikian cerita kita pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati adik-adik semuanya. Amin. Adik-adik, sebelum Bunda memberikan tugas buat minggu depan, kita akan melihat adik-adik yang sudah mengirimkan tugas pada minggu yang lalu. Nah, Bunda Maya memberikan tugas kepada adik-adik ya. Siapa aja yang sudah mengirimkan tugasnya? Ini dia. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirimkan tugasnya. Sekarang Bunda Safi punya tugas buat adik-adik, yaitu adik-adik menyiapkan kertas karton berwarna. Kemudian adik-adik cetakan kertas berbentuk tangan adik-adik. Nah, kemudian kertas yang berwarna yang akan dipakai sebagai media untuk menulis nama-nama orang lain yang pernah membuat adik-adik marah. Nah, kemudian di bagian tengah pada kertas berbentuk tangan, adik-adik menuliskan Roma 3 ayat 24. Bunda ulangi ya. Adik-adik menyiapkan kertas karton berwarna. Kemudian cetakan kertas berbentuk tangan adik-adik. Terus kertas yang berwarna akan dipakai sebagai media untuk adik-adik menulis nama-nama orang-orang yang pernah membuat adik-adik layan marah. Kemudian di bagian tengah pada kertas berbentuk tangan, adik-adik diminta menuliskan Roma 3 ayat 24. Tugasnya bisa adik-adik
kirim ke nomor Bunda-Bunda Layan ya. Bunda tunggu ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, meresponi firman Tuhan kita pada hari ini, kita menyanyi bersama-sama Kidung Ceria nomor 244, Hatiku Senang. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk berkat Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan dan bunda-bunda layan. Kiranya Tuhan memberkati dan juga Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka. Juga Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan agar boleh memberikan firman Tuhan untuk kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk papa mama kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai, memberikan kesehatan dan kekuatan. Juga untuk kakak beradik kami, Tuhan tolong dalam pendidikan, dalam masa kami belajar. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami. Tuhan memberkati ibu pendeta dan juga seluruh majelis yang melayani. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati dan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menolong Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dan juga seluruh yang terlibat dalam pemerintahan. Tuhan tolong, Tuhan yang kiranya menyertai dan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malamnya, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar terang.
Indonesia. Karya Abigail Kaumo. Bangsa telah merdeka, tanah yang subur dan kaya, beragam budaya yang ada, bersyukur memilikinya. Kini sejak engkau datang, mengurung kami di dalam rumah, pembatasan buat tak ramah, tetapi kami harus tetap ceria. Kupandang laut yang biru, gunung-gunung yang hijau, membuat hatiku bersyukur. Dengan satu kata, merdeka. Terima kasih. Adik-adik semuanya, ibadah kita sudah berakhir. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi bersama-sama Bapa terima kasih. Dalam sikap berdoa ya adik-adik, kita menyanyikan lagu ini. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik semuanya, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih Bunda ucapkan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.